Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Abda Marbun dengan NIM 11S23042. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai praktikum keempat pada PAM, di mana pada praktikum ini, saya ingin mengembangkan aplikasi Android bernama Delcom Base and Plans. Jadi, ini dibangun dari backend dan frontend. Backend-nya dibangun menggunakan Ktor dengan Kotlin sebagai REST API, sedangkan front-end-nya menggunakan Jetpack Compose. Aplikasi ini terhubung ke API untuk mengelola data task secara real-time dengan operasi CRUD secara lengkap. Arsitektur yang saya gunakan yaitu arsitektur MVVM, di mana yaitu model view model yang dikombinasi dengan Hill untuk dependency injection, membuat kode lebih bersih dan lebih mudah untuk di maintenance. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk outline dalam penjelasannya. Nanti dimulai dari penjelasan dari package helper, lanjut kepada dependency injection yaitu pada back module, lalu lanjut kepada network layer, lanjut kepada view model, lanjut kepada komponen yaitu ada bottom, bagian bottom, lanjut kepada screen dan tema UI, lanjut kepada demo dan ringkasan fitur serta kesimpulannya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mulai dari penjelasan helper terlebih dahulu. Jadi, pada cons helper ini adalah file untuk mendefinisikan semua root navigasi dalam bentuk enum kelas. Di mana untuk fitur ini terdapat 4 root, yaitu ada back, add, dan back detail dengan parameter back ID, dan back edit, di mana nanti ini mendefinisikan root di satu tempat dan menghindari hardcode string yang tersebar. Lalu lanjut kepada dependency injection. Jadi pada dependency injection ini yaitu pada bagian back module. Jadi pada bagian back module ini merupakan file yang mengatur dependency injection dengan menggunakan Hill dengan anotasi add module dan add install LLN ini. Nah, di sini terdapat dua fungsi yaitu provide back container dan provide back repository. Di mana provide back container ini itu untuk membuat instance backup container dan provide back repository itu untuk mengembalikan back repository yang siap dipakai. Dengan Hill ini kita tidak perlu membuat instance secara manual di setiap tempat. Lalu lanjut kepada penjelasan untuk network layer-nya. Jadi pada network layer ini dimulai pada response box dulu. Nah, pada response box ini adalah file yang berisi data kelas, struktur response JSON, dan API. Di mana response box ini adalah data model yang memiliki field ID, nama, merek, harga, warna, bahan, stok, deskripsi, create add, dan update add. Jadi, lanjut kepada ibex repository. Nah, pada ibex repository ini adalah file interface retrofit yang mendefinisikan endpoint IP dengan anotasi ada add get, add post, eh, di mana iBack repository ini adalah 5 operasi CRUD, di mana ini mendefinisikan get all backs, post back, get back by ID, put back, dan delete back. Jadi semua fungsinya menggunakan suspend karena dijalankan secara asinkronis coroutine. Kemudian ada back API service. Jadi pada back API service ini, nah, pada back API service ini adalah untuk konfigurasi retrofit dengan OG HTTP client, di mana nanti ini dibuat untuk menganotasikan add get, add post, add put, dan add delete. Jadi endpoint yang menerima gambar menggunakan add multipart, sedangkan parameter dinamis menggunakan add path. Lalu lanjut kepada back add container. Back app container. Nah, pada bagian back app container ini adalah file mengkonfigurasi retrofit client, di mana nanti ada logging interceptor, timeout 2 menit, dan base URL-nya dari build config. Jadi di instance back repository dibuat secara lazy untuk menghemat memori. Lalu nanti ada back repository. Jadi pada back repository ini adalah jembatan antara view model dan API. Jadi setiap fungsi dibungkus dengan suspend helper dan di-save oleh API call untuk menangani error secara terpusat. Jadi nanti kita tidak perlu menulis try catch di setiap fungsi. Lalu lanjut kepada view model.
di mana di sini adalah back view model. Jadi pada file back view model ini adalah inti dari logika UI daripada Bex. Terdapat tiga shield class untuk state, yaitu back UI state untuk daftar, back detail state, back detail state untuk detail, dan back action UI state untuk aksi CRUD-nya. Dari masing-masing memiliki kondisi loading, sukses, dan error. Kemudian eh, setiap fungsi itu berjalan di view model scope dengan karotin dan polanya itu konsisten, update setiap state ke loading, lalu nanti dipanggil AP, lalu update ke success atau error, lalu state diperbarui dengan UI state, dot update, dan copy agar state-nya itu state lainnya itu tidak terganggu. Lalu lanjut kepada bagian komponen. Nah, di bagian package komponen ini dimulai dari bottom nav komponen. Jadi pada bottom nav komponen ini adalah navigasi aplikasi yang akan memilih yang dimana pada aplikasi ini memiliki empat menu, yaitu home, plan, task, dan profil. Jadi menu task itu menggunakan icon shopping bag yang relevan dengan topik dan icon berubah dari outline. Kemudian ada top up bar. Jadi pada top up bar ini adalah komponen up bar dengan fitur tombol back, di mana nanti pencarian dengan animasi expand dan drop down menu. Di halaman detail task ditambahkan menu edit dan hapus melalui parameter custom menu item. Lalu lanjut kepada screen, di mana pada bagian screen ini dimulai dari back screen dulu. Nah, pada bagian back screen ini adalah halaman utama daftar tas, di mana nanti launch effect itu memanggil get all back saat halaman dibuka. Jadi item tas ditampilkan dari via lazy column dengan gambar asin image dan nama merek, harga, dan deskripsi. Jadi FAB itu di pojok kanan bawah untuk navigasi ke tambah tas. Lalu lanjut ke tambah back backside screen. Nah, pada backside screen ini adalah from untuk 7 field. 7 field tadi yaitu from untuk nama, kemudian merek, harga, warna, bahan, stok, deskripsi, dan pilih gambar dari galeri. Jadi ada validasi yang sebelum disimpan, nanti data dikirim ke API dalam format multipart agar gambar itu ikut terupload. Kemudian ada back detail screen, di mana pada file ini untuk menampilkan detail lengkap satu tas berdasarkan back ID dari navigasi, dan top up bar itu memiliki menu drop down edit tas dan hapus tas. Jadi nanti hapus akan memunculkan alert dialog konfirmasi sebelum nanti data itu benar-benar dihapus. Kemudian ada back edit screen. Jadi back edit screen ini sama seperti add tadi, ini adalah form yang sudah pre-filled dengan data lama, tapi nanti gambar itu bersifat opsional. Jadi jika tidak dipilih, gambar lama akan tetap digunakan dan data dikirim melalui via put request. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai tema UI UX dan navigation, tapi di sini saya sambil akan menjalankan melalui saya akan sambil jalankan di terminalnya. Nah, di sini kita jalankan dengan multi ini. Di sini saya akan menggunakan multi device. Nah, di sini juga pada kolom di terminal ini juga kita dapat melihat bahwasannya apakah aplikasi ini berjalan sukses atau enggak. Di sini lagi dijalankan menunya, lagi dijalankan aplikasinya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah mulai diproses outputnya. Terminal-terminalnya sudah mulai diproses setiap bagian-bagian dari kodenya. Nanti jika berhasil akan menghasilkan output dari build success in 50 second. Nah, di sini uh, baik, di sini saya akan menunjukkan untuk demo aplikasinya, di mana sambil saya jelaskan mengenai tampilan UI-nya. Nah, ini sudah terhubung kepada handphone saya. Nah, otomatis nanti dia akan nge-reload ketika kita ngejalankan dari sini. Dan
di mana pada aplikasi ini saya memilih topik dengan tema colornya itu brown, di mana menurut saya itu adalah selaras dengan tema tas yang di mana dominan eh, netral dan natural. Jadi di sini ada 4 navbar, yaitu ada home, ada untuk plan, lalu eh, ada untuk backs, yaitu topik saya, lalu ada untuk profil. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan pada bagian topik saya dulu, yaitu di sini dapat dilihat sebuah kolom untuk menambah. Kita memulai dari tambah dulu. Oke, di sini kita tambah. Nah, di sini terdapat nama field yang diminta, yang sudah dideklarasikan sebelumnya pada kode. Kita isi dulu asal-asalan, kemudian kita isi harganya, kita buat terserah dulu, bahannya juga, stoknya, lalu deskripsi, lalu di sini kita pilih gambar. Nah, kita pilih gambar, contohnya adalah ini. Nah, di sini akan terlihat bahwasannya selesai, lalu gambar akan dipilih, lalu kita lakukan simpan tas. Nah, di sini akan melakukan loading. Jika itu nanti akan berhasil, akan ada nanti output di bawah, bahwasannya itu menunjukkan eh, aplikasinya itu eh, pada bagian add-nya itu berhasil nanti ditambahkan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin karena jaringan, kita ulangi lagi. Kita coba jalankan ulang ya. Tadi mungkin karena jaringan. Oke, kita tunggu. Nah, eh, di sini sudah terlihat hasil tadi yang kita tambahkan. Kita coba di sini. Kita klik, ini kan detail tasnya, ini adalah detail dari setiap hasil yang sudah kita tambahkan tadi. Coba kita edit tasnya, kita buat jadi 77, kemudian kita, nah, kita simpan perubahannya. Nah, maka hasilnya akan berubah jadi 77. Nah, lalu coba kita cari dulu, kita ketik F aja, keywordnya F untuk mencari data. Nah, ini akan ditunjukkan hasil list nama yang sesuai dengan keyword yang kita berikan. Kemudian kita coba untuk hapus data. Nah, coba kita hapus. Nah, di sini akan dibilang apakah kamu yakin untuk menghapus tas, akan dikonfirmasi lagi apakah memang kita yakin untuk menghapus tas. Kita hapus. Nah, maka akan datanya akan hilang. Nah, maka akan datanya akan hilang kan. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi, ini adalah profil, ini adalah back, plan, lalu home. Jadi ringkasan yang dapat saya paparkan dari topik praktikum kali ini, yaitu yang saya kerjakan, itu di mana eh, bahwasannya kita
CRUD-nya itu lengkap, yaitu create, react, update, delete-nya itu berjalan sepenuhnya, lalu upload gambarnya juga, foto dari tas dari galeri terupload ke server, lalu pencariannya itu dilakukan secara real time, di mana filter berdasarkan nama atau merek, lalu arsitektur, MVVM, dan field serta state flow-nya itu berjalan dengan lancar, di mana kode itu bersih dan terstruktur, lalu tema base dan plan-nya itu jelas, dan back end deploy-nya itu server online itu bisa diakses dari mana saja. Jadi demikian presentasi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.